Hari Minggu, Shalom. Kesempatan ibadah ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang ketulusan hati. Seseorang yang dipercayai menjadi rekan kerja Allah, salah satu syaratnya adalah memiliki hati yang tulus. Ketulusan hati itu mutlak untuk menjadi kawan sekerja Allah. Nah, karena urusan ketulusan hati ada di hati, maka yang pertama harus digarap dari seseorang adalah tentu hatinya. Orang yang tulus hatinya akan mengawal pekerjaan Tuhan, bahkan tidak pernah terbebani dengan hal-hal yang tidak penting, karena apa yang sudah lewat melalui hidupnya itu akan lewat dan tidak akan nyangkut menjadi sebuah beban karena dia melakukannya dengan ketulusan hati. Ketulusan hati bukan perkara mudah untuk dilakukan. Bahkan ketulusan hati hampir menjadi langka sekarang. Ya. Karena memang yang paling mengasyikkan adalah kita mulai hitung-hitungan. Nah, kesulitan untuk seseorang menjadi tulus hati ada banyak alasan. Dan beberapa di antaranya karena memang mendapat perlakuan yang tidak baik setelah kebaikan yang dilakukannya tidak terbalas dengan kebaikan lagi. Ada banyak alasannya. Nah, di dalam bahasa Indonesia arti kata tulus punya pengertian sungguh hati, bersih hati. Nah, di mana ketulusan itu menggarap hati seseorang, maka orang itu sanggup untuk rela. Saudara, rela dengan ikhlas itu beda. Yang pertama bentuk hurufnya aja udah lain. Ya. Yang kedua, rela itu tempatnya ada di depan. Ikhlas itu posisinya ada di belakang. Ya. Yesus naik ke kayu salib bukan ikhlas, itu rela. Nah, ikhlas itu dipaksa keadaan. Ya. Kalau rela itu inisiatif dari awal. Nah, orang hanya bisa berinisiatif kalau dia tulus hati. Nah, kalau tidak tulus hati, maka cenderung orang itu menjadi ikhlas. Kalau pada akhirnya dia didesak oleh situasinya. Dan tidak ada kan orang yang rela dicopet. Ya. Tapi kalau sudah kecopetan jadinya apa? Ikhlas. Ya, nggak ada kamu di jalan ketemu pencopet terus kamu datangin, kamu kasih dompetmu bilang, "Pak, saya rela. Ambillah." Ya. Saya pikir orangnya nanya situ waras gitu. Ya. Nah, kata tulus dalam bahasa Latin sincerus itu artinya murni, asli. Jadi yang KW itu nggak tulus. Ya. Karena memang di mana ada tulus gak munafik. Ya. Nah, orang-orang yang hidupnya drama itu karena tidak asli. Nah, kata tulus dalam bahasa Yunani ada beberapa. Salah satunya adalah dikaios, ada helikrines juga. Helikrines itu punya dua kata gabungan yang menjadi helikrines, yaitu heile dengan krino. Heile itu artinya berarti sinar matahari, krino itu artinya mengadili. Jadi tulus hati itu adalah bagian dari integritas. Jadi orang tersebut dalam kegelapan, dalam terangnya sinar matahari, ya begitu bentuknya. Ya, nah itu tulus hati. Nah, menarik adalah di dalam Alkitab ada ayat mengatakan begini. Mata Tuhan tertuju menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, ini saya ulangi. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Kata sungguh hati di sini satu adjektif equal dengan yang disebut dengan tulus hati. Nah, kenapa tulus hati itu penting? Karena orang yang tulus hati kekuatannya selalu diperbaharui. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi
untuk melimpahkan kekuatannya buat mereka yang tulus hati. Orang-orang yang tulus hati tidak kekurangan kekuatan. Anda menjadi lemah karena faktor tidak tulus. Ya. Nah, beberapa tokoh di Alkitab mengajar tentang nilai tulus hati. Yang pertama adalah seorang yang namanya Abimelek. Kisah ini terjadi berurusan dengan Abimelek adalah Abraham. Ketika Tuhan bawa Abraham sampai ke satu tempat yang namanya Tanah Negeb, di sana berada dalam situasi kekeringan dan kelaparan di Tanah Negeb. Nah, dalam situasi itu Abraham melihat ke sebelah, yaitu wilayah besar Mesir. Nah, di wilayah Mesir ada daerah-daerah teritorial seperti negara bagian kalau di Amerika. Salah satunya adalah bagian wilayah yang disebut dengan Gerar. Nah, di Gerar itu ada seorang raja, rajanya namanya Abimelek. Nah, dalam kondisi kelaparan dan kekeringan yang hebat di Tanah Negeb, maka Abraham berinisiatif untuk geser ke sebelah. Nah, dia buat kesepakatan yang cukup bodoh dan konyol dengan istrinya. Nanti kalau kita sampai di Mesir, ada yang tanya kita ini hubungannya apa, bilang saja kita ini saudara kakak beradik. Karena kalau sampai ada yang naksir kamu, nanti saya jadi dibunuh. Ya, jadi nanti ngaku saja kalau kita saudara. Ya. Dan sepakat, ini bodoh juga di suami istri ini. Ya. Sampai di sana, di tanah yang disebut Gerar. Nah, di Alkitab inilah satu-satunya nenek-nenek yang sangat cantik. Karena nenek-nenek ditaksir raja namanya Abimelek. Ya, raja aja masih doyan nama nenek gitu. Ya. Nah, alhasil adalah dipinang dia oleh Raja Abimelek. Nah, malam sebelum besoknya terjadi celebration, inaugurasi pernikahannya, malam itu Tuhan bicara kepada raja ini. Kurang lebih isinya begini. Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Itu yang Tuhan katakan kepada Abimelek. Kemudian Abimelek menjawab, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Lalu Abimelek nyangkut lagi, dia sebutkan begini. Bukankah orang itu sendiri yang berkata kepadaku dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan iya saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Akhir dari komunikasi itu, Abimelek batal menikahi Sarah, dan Tuhan juga batal untuk membuat Abimelek binasa. Nah, pelajarannya begini, ketulusan hati Abimelek melakukan dengan maksud tujuan kebaikan orang lain, itulah ketulusan hati. Ketulusan hati itu Anda melakukannya karena yang baik itu harus dilakukan. Ketulusan hati itu kamu melakukannya karena orang tersebut harus menerima kebaikan itu. Karena kalau tidak, dia jadi kacau hidupnya. Ya. Nah, ini pelajaran dari ketulusan hati dari Raja Abimelek. Lalu kemudian tokoh berikut di Alkitab ada orang yang bernama Hizkia. Ya. Nah, sebentar ini mungkin baterainya. Hizkia. Hizkia ini saya baca kisah ini, semoga Tuhan tidak pernah perintahkan ini kepada saya. Jadi ini zamannya Nabi namanya Yesaya bin Amos. Wah, ini mengerikan kalau Anda tim pastoral di gereja ini, apalagi Bapak Gembala dapat pesan ini gitu dari Tuhan terus diprint, ini ngeri. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan.
Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saya bilang kan ngeri kan. Kita ngunjungin jemaat sakit di rumahnya, terus kita bilang, Pak, Tuhan bilang, Bapak mati berapa hari lagi. Jadi tolong kumpulin keluarga, sampaikan pesan-pesan terakhir, kan gitu itu. Ya, ini makanya saya bilang ini ngeri ini tugasnya. Nah, setelah pesan itu disampaikan, Hizkia memalingkan mukanya, ini si Nabi pulang, kemudian Hizkia berperkara dengan Tuhan. Dia palingkan mukanya ke tembok, kemudian dia berdoa. Di dalam doanya dia bilang begini, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Finally, Hizkia dapat tambahan 15 tahun umur hidup. Gak jadi mati dia. Nah, pelajarannya di sini bilang begini, bahwa ketulusan merupakan sikap batin yang diperhitungkan Tuhan. Bahkan kalau saya mau pakai bahasa yang lebih baku adalah ketetapan Tuhan bisa digoyang karena ketulusan hati. Berubah itu, Tuhan punya ketetapan. Nah, yang berikut, ketulusan hati dari seorang yang namanya Yusuf. Wah, Yusuf di sini adalah Yusufnya Maria. Di mana di Alkitab disebutkan Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Nah, tapi ada ayat yang mencatat begini. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, kalau kita coba mengerti, baca ayat ini di Matius, terus kemudian kita coba pahami versi Indonesia, Anda nggak bisa terima ini. Karena latar belakang ini kita harus ngerti. Jadi dalam budaya Israel kuno, yang namanya pernikahan dengan pertunangan punya kekuatan hukum yang hampir sama. Ya, bedanya adalah hak. Ya, tidak boleh dulu hubungan, ya, tetapi tanggung jawabnya sudah dimulai. Tanggung jawab menghidupi, tanggung jawab melindungi, itu di dalam aturannya sudah startup itu. Ya. Nah, apabila dalam pertunangan tersebut, perjalanan menuju pernikahan, di tengah jalan itu bubar, nah pada masa itu yang akan kena sanksi sosial bukan perempuannya, tetapi prianya. Apalagi ditambah si wanitanya hamil. Nah, itu yang akan dicerca oleh masyarakat bukan Maria. Tetapi yang akan dicerca orang, dicaci nanti adalah Yusuf. Ini budayanya pada masa itu. Makanya di sini disebut dia orang yang tulus hati, berniat menceraikannya diam-diam. Sudah pakai kata cerai padahal masih tunangan. Ya. Nah, di sini adalah sikap di mana orang yang tulus hati itu suka pasang badan, saudara. Ya. Ketulusan menjadi ukuran seseorang dipercaya Tuhan. Makanya kamu jadi orang yang percaya Tuhan itu biasa, memang harus gitu. Kita mesti masuk pada level di mana jadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Dan orang yang bisa dipercaya Tuhan adalah dia yang tulus hati. Karena orang yang tulus hati, dia berani jadi bemper buat apapun juga. Lalu kemudian ada kondisi jemaat mula-mula yang bisa menjadi pemahaman kita tentang ketulusan hati. Di Kisah Para Rasul dicatatkan mereka, maksudnya jemaat mula-mula, memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, jemaat mula-mula nilai sampai hari ini sebetulnya tidak berubah. Tetapi memang mental orang makin akhir zaman makin berbeda. Ya. Orang percaya itu ditetapkan untuk jadi berkat. Amin. Sebagai orang-orang yang ditetapkan jadi berkat, maka kita hidupnya harus penuh dengan kontribusi dan bermanfaat. Yang namanya tulus hati itu menjadi sebuah ingredients atau bumbu racikan di mana gereja mula-mula dibangun. Ya, ketulusan.
Di mana mereka kumpul, lihat satu dengan yang lain, pikirannya cuman gini, saya bisa kontribusi apa nih? Saya bisa bikin apa? Ya. Yang parah kan orang yang suka keliling persekutuan, pindah-pindah gereja karena otaknya cari utangan. Ya. Nah ini ngumpul di sini tempat baru. Nah, ini muka siapa yang bisa jadi korban? Nah yang ini kayaknya bisa nih utangan nih. Ya. Itu orang model begitu, makin lama dunia ini makin sempit buat dia. Oh, karena di mana diutangin semua kok. Ya. Ini orang-orang take it for granted. Ya. Nggak pernah tertanam. Mau bertumbuh, boro-boro tertanam aja kagak. Biasanya sih benihnya agak busuk dikit yang model begini. Bijinya basah modelnya. Ya. Nggak ketanam. Nikahnya di mana, ibadahnya di mana, bikin kacaunya di mana. Ya. Kelilingnya ya begitu. Ya. Ntar kalau ditanya ngakunya domba Tuhan. Ya, domba tertanam. Yang jalan-jalan itu namanya kambing. Dari bau aja udah beda antara kambing sama domba. Kecuali Anda nggak ngerti kambing sama domba bedanya di mana. Dari baunya beda, Anda boleh endus aja kanan kiri. Itu kambing apa domba. Nah, gereja itu mesti dibangun dengan ketulusan. Politik yang paling jahat itu di gereja. Nggak boleh ada. Udahlah. Drama cukup di Korea, jangan di gereja. Ya, kita bikin drama di pelayanan itu mengerikan, mengerikan. Ya. Saya sebagai gembala ngomong dikhianati, saya udah katam saya. Ya. Yang namanya dikhianati biasa karena Yesus juga dikhianati. Ya. Dihina biasa karena Tuhan memang mau bawa kita sampai pada level di mana kita mengalami kerajaan yang tidak tergoncangkan dalam hidup kita. Dihina tapi tidak terhina. Ah itu mantap. Ya. Sebagai hamba Allah saya mau sampaikan bahwa badai pasti berlalu dalam hidup kita. Amin. Dan badai baru pasti datang. Amin. Kan begitu. Karena Tuhan gak tertarik untuk bikin kecil kau punya pergumulan. Tuhan lebih tertarik bikin kau jadi lebih besar dari pergumulanmu. Tuhan pengen latih Anda dan saya bisa tidur di tengah badai. Anda masih ingat kejadian gak? Di mana Yesus terpaksa bangun kemudian dia redakan badai. Itu terpaksa bangun. Gak rela itu, cuma ikhlas saja. Ya. Karena murid-murid harus belajar dari guru. Ketika ada badai, guru tidur, murid harusnya ngapain? Tidur. Ngapain lu bengok-bengok teriak-teriak? Ini kan karena teriak-teriak semua ganggu tidur. Akhirnya dia redakan. Mungkin teriakan murid-murid lebih heboh dari badainya. Ya, lebih repot kalian daripada badai ini. Katanya kan udahlah diredakan aja. Ya. Nah, orang-orang tulus gak bisa digoncang. Anda melayani kalau tulus gak ada yang bisa ganggu lo punya hati. Gak ada. Ya. Anda bikin baik orang gak puji, gak ngefek. Oh karena Anda melakukannya, memang seharusnya Anda melakukannya kok. Nothing tulus. Ya. Mau dikhianati, mau ditelikung, mau ditinggal, ngapain? So what? Ya. Nah bicara tentang ketulusan, ada lagi seorang pria yang bukan masuk dalam kategori bangsa pilihan. Nama pria ini Cornelius. Nah, ada kemungkinan Cornelius ini adalah perwira yang waktu itu hambanya sakit. Masih ingat gak? Ada seorang perwira katanya hambanya sakit. Terus dia suruh sahabatnya datang kepada Yesus untuk berkata satu patah kata, nanti dia bilang hambaku pasti sembuh. Nah mungkin yang ini orangnya. Satu hari si Cornelius ini mimpi, dia terima pesan Tuhan lewat malaikat. Lalu kemudian di tempat lain Petrus juga mengalami kejadian yang sama. Jadi Tuhan perintah supaya Cornelius itu ngundang Petrus ke rumahnya. Begitu juga Petrus mendapat segala penglihatan, confirm dengan apa yang dialami Cornelius. Akhirnya Cornelius kirim orang utusan dan orang utusan itu jemput Petrus. Ketika sampai di rumah Petrus, nah Cornelius tanya, silakanlah kau tahu apa dari apa yang Tuhan mau perintah sampaikan kepada kami. Nah di situ dia penginjilan. Ya. Dia sampaikan berita Injil dan seisi rumah Cornelius bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lawatan terjadi, baptisan Roh Kudus terjadi. Ya, ini di luar bangsa pilihan. Ya. Nah pelajaran dari Cornelius mengatakan bahwa ketulusan adalah syarat untuk mengalami Tuhan dalam hidup.
Anda bisa nyanyi tapi belum tentu ngalami Tuhan. Kamu bisa baca firman tapi belum tentu ngalami Tuhan. Mereka yang tulus hati akan mengalami Tuhan dalam hidupnya. Kalau enggak, Anda garing punya. Ya. Kenal Tuhan enggak cukup, Anda harus alami Tuhan dalam hidup Anda. Nah, orang-orang yang tulus hati itu mengalami Tuhan. Nah, ada dua hal saudara. Yang pertama, kenapa penting untuk menjadi tulus hati? Nah, yang kedua, bagaimana menjadi tulus hati? Nah, yang pertama, pentingnya hidup dengan ketulusan hati. Di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 22 dikatakan demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Pentingnya hidup dengan ketulusan hati karena tanpa ketulusan tidak ada perjumpaan dengan Allah. Ya, sudah di-firm ayatnya bilang mari menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Kalau kamu nggak tulus ikhlas, cari Tuhan nggak ketemu-ketemu. Mau ngerti maunya Tuhan juga nggak jelas. Ini sebetulnya konten yang saya mau sampaikan bicara mengenai kepekaan. Orang percaya hidupnya sekarang nggak pakai Taurat. Hukumnya adalah kasih. Nah, hukum kasih kalau Anda nggak punya kepekaan, ya kalau pilihannya cuma satu aja. Kalau kamu nggak peka, ya kamu pekok. Ya, orang Jawa bilang pekok itu goblok. Ya. Makanya jangan heran ngelihat orang, kamu tahu tuh orang tahu firman, tapi hidupnya kacau. Kenapa? Karena memang nggak punya kepekaan. Bahkan mungkin dia baca firman juga kepentingannya beda. Ya, ini bapak-bapak pengurus yang udah pada sekolah teologi tahu. Di dalam kita mengkonsumsi Alkitab ada dua metode, induktif atau deduktif. Kalau metodenya deduktif parah. Kita baca Alkitab bukan cari kebenaran, kita cari pembenaran. Ya, comot ayat hantam orang. Atau comot ayat cari pembelaan diri. Ini parah. Orang-orang kalau nggak tulus hati, dia nggak bisa alami kepekaan. Pentingnya hidup dengan ketulusan hati di Mazmur 111, di Mazmur 11 ayat 7 katakan begini. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Karena kepekaan yang datang dari ketulusan hati, maka seseorang bisa memilah. Ini dari Tuhan, ini bukan. Yang ini Tuhan nih, yang ini bukan. Kepekaan itu ada pada orang-orang yang tulus hati. Lalu kemudian, kenapa penting? Karena ketulusan itu mendatangkan perlindungan di dalam hidup. Ya, Mazmur 7, ya, ayatnya yang 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Ketulusan itu mendatangkan perlindungan dalam hidup. Di mana perisai bagiku, perisai itu kan tameng. Ya. Tapi di sini ayatnya nggak boleh putus bacanya. Perisai bagiku adalah Allah titik. Di sini enggak titik, di sini koma. Perisai bagiku adalah Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Di sini enggak bicara keselamatan hidup kekal. Allah menyelamatkan konteksnya di sini bicara tentang bagaimana seseorang mengalami apa yang disebut dengan keluputan dalam hidupnya. Nah. Harusnya bisa mampus tuh orang tuh, tapi gak jadi mampus tuh dia. Mati itu harusnya, gak jadi mati tuh. Harusnya bangkrut sampai hancur, tapi gak hancur tuh orang. Ya. Kenapa? Karena tulus. Orang tulus punya tameng.
Nah, tamengnya adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Dia dibikin tersingkir. Ya. Lalu kemudian di Amsal 11 ayat 3 katakan orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Karena memang sesungguhnya Allah itu ya, perlindungan di dalam hidup itu terjadi ketika seseorang itu terima direction. Ya. Nah orang-orang yang gak tulus hati kan gak peka. Karena gak peka, dagingnya tuntun rohnya. Di dalam diri Anda dan saya kan ada dua roh. Roh Allah sama rohmu sendiri. Ya. Nah ini sekarang mana yang mau diizinkan untuk berkuasa. Ya. Nah orang-orang yang tulus hati, hidupnya nggak transit. Ya. Hidup transit itu capek. Baru mau jalan di jalannya Tuhan berhenti lagi. Ya. Orang-orang yang direct itu mesti dibangun dengan ketulusan. Nah orang yang tulus dibilang gini, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Karena tulus, makanya orang ini mudah untuk didirect. Nah orang yang mudah untuk dipimpin Tuhan, dia berada pada borders pagar perlindungan. Tuhan itu gak jahil ngukum-ngukum Anda. Ya. Tapi kita ini bisa keluar dari pagar perlindungan. Ketika Anda memilih untuk tidak tulus. Di Amsal 10 ayat 29 katakan jalan Tuhan adalah perlindungan. Ya. Bagi orang yang tulus. Tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Tulus itu mendatangkan perlindungan dalam hidup. Pentingnya hidup tulus. Karena pertolongan itu senantiasa tersedia bagi mereka yang tulus hati. Ya. Mazmur 41 ayat 13 katakan begini. Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Pentingnya hidup dengan ketulusan hati karena satu, tanpa ketulusan gak ada perjumpaan dengan Allah. Yang kedua, ketulusan itu mendatangkan perlindungan dalam hidup. Yang ketiga, karena pertolongan senantiasa bagi mereka yang tulus hati. Ya. Kalau saya sederhanakan mungkin bilangnya begini. Orang yang tulus lebih gampang ditolong Tuhan. Ya. Hidupnya menjadi lebih mudah. Ya, hidup Anda jadi lebih mudah kan bukan karena semuanya mudah. Tapi karena ada tangan yang tidak kelihatan yang tolong kamu. Ya, amin ya. Ya. Dan itu berlaku untuk mereka yang tulus hati. Jangan bikin Tuhan ribet untuk nolong kamu. Latih hidup tulus. Supaya pertolongan buat hidupmu itu gampang. Sehingga hidup ini jauh lebih mudah. Ya kalau bahasa kerennya bilang anointing of ease. Sebuah urapan yang mendatangkan kemudahan. Itu terjadi pada orang-orang yang tulus hati. Nah, ada kata yang mendukung adjektif tentang tulus hati, yaitu haplotes di dalam bahasa Yunani. Haplotes, kemurnian, itulah ketulusan. Artinya tanpa berpura-pura. Nah, beberapa pengertian diantaranya adalah sikap yang tidak berlaku jahat terhadap sesamanya. Ya. Ini, ya, mari latih hati kita. Ya. Kemurnian atau haplotes artinya tanpa berpura-pura. Ya. Tanpa berpura-pura di sini adalah sikap yang tidak berlaku jahat terhadap sesamanya. Ya. Yang berikutnya adalah haplotes itu unpretentious, ya, kesederhanaan di mana tidak berhati bengkok terhadap sesamanya. Berhati bengkok itu ada dua. Satu, curigaan sama orang karena dia nggak tulus. Orang kalau nggak tulus bawaannya curigaan. Ya. Kenapa? Karena dia biasa nggak tulus. Makanya dia pikir semua orang kagak tulus. Ya.
Yang kedua, bengkok itu artinya adalah dia sendiri punya agenda kalau terhubung dengan orang lain. Nah, lihat orang kayak itu, nih ya saya sampaikan ini. Kalau Anda kerja di asuransi, Anda nggak tulus hati, susah. Kenapa? Karena kamu melihat segala makhluk itu maunya diprospek. Ya. Ketemu orang, hilang ketulusan. Padahal kamu bisa prospek orang dengan asuransimu, dengan cara yang tulus. Bisa kok. Bisa. Orang tulus bisa bikin apa aja. Walaupun gak semua bisa dilakukan dengan tulus. Tapi kalau dia tulus, dia bisa bikin tuh. Oleh karena itu, sederhana orang tulus itu. Ya. Dia nggak punya agendanya sendiri untuk orang lain dimanfaatkan. Dan dia sendiri juga tidak penuh dengan kekotoran hati. Karena urusan sama setiap orang selalu curiga. Nah, lalu kemudian haplotes atau kemurnian artinya juga tidak berlaku belat-belit. Ya. Kalau orang Medan bilang nggak banyak cengkuneknya, ya, belat-belit. Ya, lu mau ngomong apa juga putar dulu ke sana sini. Ya. Saya dalam penggembalaan masih lebih diplomatis. Ya, dengan pengerja, dengan masih lebih diplomatis. Sebetulnya yang paling disegani dalam penggembalaan saya justru istri saya. Ya, galak sih enggak. Cuman orang tulus biasa lurus kan. Karena biasa lurus, mau ngibulin susah. Ya. Susah lo mau ngibulin orang tulus. Karena dia komunikasinya memang lurus aja terus. Yang mau ngibul, yang mau ngeles gak dapet. Ya. Ini kan seperti orang berdosa yang tidak tahan duduk dalam kumpulan orang benar kan begitu. Ya, gerah, ya. Puter-puter aja, ya, susah. Saya berapa waktu lalu ya kedatangan ini tim pengembalaan kami di salah satu cabang datang bawa ada ini pasangan muda ini mau pemberkatan nikah, jadi mau bimbingan. Saya bilang anggota, belum jadi members. Ya kita kan cuma layani members doang. Ya jadi members dulu, tapi pertanyaannya setelah jadi members, memang mau ibadah di kita? Ya. Jadi dua orang muda ini ikut ibadah di chapter kita yang di Depok. Nah sementara tempat tinggal mereka di Cawang. Buat Anda yang di Jakarta, Anda bisa punya rasionya lah. Cawang Depok. Gak tahu deh itu kayak Pasir Kaliki kemana itu. Ya. Itu lumayan jaraknya Cawang Depok. Ya. Dan walaupun kalau dari tarik garis lurus dari Cawang Universitas Kristen Indonesia ditarik lurus ke Jalan Raya Bogor, itu lurus aja nggak pakai bengkok sebetulnya memang. Ya, lurus aja begitu nanti nyampe di tempat kami ibadah. Cuman saya bilang, lu nggak mungkin nih ibadah di sini terus jauh. Ya, mending saya bantu aja lah. Cari gereja yang dekat-dekat kamu di Cawang untuk kamu digembalakan. Tapi ntar dulu ini ngomong-ngomong mau pemberkatan nikah di sini. Iya Pak, minta tolong supaya bisa segera. Kenapa segera? Ya, soalnya sudah hamil 5 bulan. Ya. Ya, mungkin kalau dia datang orang Jawa, orang Sunda, saya masih main ayun-ayun dikit kan. Pas saya tanya, kok apa? Wah yang perempuan boru Batak Toba. Yang laki-laki karo, habis. Ini udah gak pakai tedeng aling-aling kan. Kita ngomong semprot asli, habis nih langsung nih. Ya. Saya bilang, jadi mau kau apa? Saya bilang, mau numpang nikah macam rest area di gerejaku. Nah, ini gereja bukan rest area bos. Lu gak bisa numpang terus lu U-turn. Masalahnya sekarang urusan kalian dengan Tuhan harus diberesin. Bukan masalah buru-buru diberkati. Karena kalian bikin kasus nih sama Tuhan ini. Bukan sama gereja bikin kasus, dengan Tuhan kalian punya masalah. Nah jadi kenapa mesti buru-buru? Iya, jadi lagi ngomong begitu,
Saya udah turun duluan. Nah, istri turun dari lantai 2 rumah. Tuh, saya pas lihat dia turun, saya dalam hati, habis kalian. Habis. Sampai istriku yang interview habis loh. Ya. Duduk kita ngobrol. Jadi saya bilang, berapa bulan lah di perutmu itu? Berkat Tuhan itu. 5 bulan Pak. Katanya. Bagus. Ya. Jadi si cewek ini kusut banget. Ya. Pokoknya kusut banget. Ya. Kusut. Ya. Aneh kan? Ya. Orang yang waras kan nggak punya anak, nikah berapa tahun pengen punya anak. Ya. Ini punya anak kusut. Ya. Tunduk. Ya soalnya rupanya si cewek kerja di institusi Kristen yang kalau ketahuan dipecat ya. Di manalah itu? Saya bilang, hospital Pak. Oh rumah sakit. Oh, admin kau? Bukan Pak. Jadi perawat. Bah, jadi kau perawat yang sekarang lagi minta dirawat? Iya Pak. Ya. Terus kenapa rupanya kalau tahu? Bisa dipecat. Kenapa rupanya kalau dipecat? Nah, masuk istri saya. Memang kalau dipecat kenapa? Kan kamu melahirkan berapa bulan lagi pasti berhenti kerjanya. Kamu harus urus anakmu. Kenapa pusing? Ya, pusing. Kenapa pusing? Kau kerja apa? Kita tanya yang laki. Enggak kerja apa? Ini biangnya sebetulnya. Ya, dia mau tutup semua kasus supaya cewek. Saya bilang sekarang, oh jadi begini ya. Kau gimana pertahankan supaya pacarmu ini tetap kerja, anak ini lahir, gimana caranya lahir gak kelihatan. Gak tahu gimana caranya lah itu kan. Ya, bisa keluar tanpa terlihat. Ya. Lalu kemudian ya, perempuan tetap kerja, terus anak ini bisa kelong wewe yang ngurus. Tampang laki-laki kayak kau pasti gak ngurus ini. Wong sekarang aja yang kau pertahankan gimana pacarmu supaya tetap kerja. Kalau waras, dia udah gak perlu kerja. Kau yang kerja. Biar dia urus anakmu, kan begitu. Istri saya bilang, harusnya begitu. Mereka lihat-lihatan. Udah kan? Saya bilang, udah beres berarti? Udah Pak. Jadi apa yang sekarang gak beres? Apa ya? Ya udah beres kok. Ini kita kalau ngomong sama orang tulus saya enak lurus kan. Cuman kalau belit-belit gak ketemu nih. Ya habis itu diurusin lah sama kita punya tim pastoral. Saya belum tahu kelanjutannya mau bagaimana. Saya cuman pesan kepada mereka, gereja akan bantu. Kalaupun bukan pernikahannya di kita, menikahlah di tempat gereja dekat tempat kalian. Tapi kalau harus bimbingan nikah dengan saya, kami akan layani. Masalah ngomong sama tempat kerja, saya berani turun duduk bicara sama kau punya kepala rumah sakit itu. Akan jelaskan sebagai institusi Kristen harus punya pengampunan. Kalaupun ada disiplin silahkan lakukan. Tapi kalau cuma gara-gara gitu diputus ya gak bagus juga. Tapi dia pun harus punya cuti panjang karena besarin ini anak. Jadi intinya memang harus check out juga. Ya. Nah, bicara tentang ketidaktulusan adalah kerama tamahan yang dibuat-buat. Ini adalah politik pergaulan. Punya unsur memanfaatkan orang lain. Ya. Kemarin mereka datang dengan tunduk-tunduk. Iya Pak Pendeta. Saya bilang lakinya. Saya atur sebulan bimbingan pranikah. Langsung berkati. Habis itu bulan kedua hitungannya adalah di perut udah umur mau 7 bulan. Betul dong? Nanti tidak datang istrimu ini ibadah, calon istrimu ini. Yang datang hanya kau. Alasannya apa? Makin besar Pak. Ya kandungannya. Nah, nanti bulan ke-8 mulai bilang hamil tua Pak. Jadi gak datang ibadah. Lalu setelah lahir kaunya yang jadi gak datang. Kenapa? Urus anak Pak. Jadi memang gak datang kalian nanti ujung-ujungnya. Ya. Dia senyum. Saya bilang istri saya orang tulus. Kalau saya parahnya
Sekarang tulus, tapi dulu mantan penipu. Jadi susah kau ngomong sama saya. Ya. Kalau kau tahu Yakub, Yakub kalah sama Laban. Tahu kau Laban? Saya bilang, tahu Pak. Laban berguru sama saya, lebih parah kan? Ya. Jadi kau mau putar bagaimana nggak dapat. Ya. Politik pergaulan, unsur memanfaatkan orang lain. Paling sebel di pelayanan ketemu yang begini. Sebel banget. Ada maunya dia tunduk-tunduk, kita udah bantu habis terangkat dia. Keramah tamahan yang dimanipulasi sejajar dengan kemunafikan atau dusta. Bahkan saya bisa sebutkan ketidaktulusan itu dapat disebutkan sebagai kebohongan yang terselubung. Salah satu kepura-puraan dalam pergaulan adalah diplomasi. Ya. Politik itu diplomasi. Tidak ada ketulusan di dalamnya, yang ada kepentingan. Ya. Coba balikin lagi batu saya. Nah, ketulusan itu adalah pola hidup sewajarnya. Dan kita ini harusnya hidup tulus itu nggak beban. Itu wajar. Dan itu mutlak. Ya. Nah, orang-orang yang tulus terhadap sesamanya adalah orang-orang yang tidak berlaku munafik. Tidak melakukan keramah tamahan yang dibuat-buat. Dengan demikian sikap lahiriahnya adalah manifestasi dari sikap batiniah. Nah, sekarang yang terakhir adalah bagaimana menjadi tulus hati. Di 1 Petrus 1 ayat 22 katakan begini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bagaimana menjadi tulus hati? Ketaatan kepada kebenaran menjadikan batinmu tulus hati. Ya. Ketaatan kepada kebenaran menjadikan batinmu tulus hati. Ya. Taat pada kebenaran, tekun melakukan apa yang benar, itu nggak pakai perasaan. Ya. Pagi ada ibadah doa pagi tuh Pak besok. Besok saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang euforia. Ini ngeri di dalam tubuh Kristus. Kita ini umat perjanjian, bukan umat perasaan. Tidak bisa kau ikut Tuhan modalnya perasaan. Kita umat perjanjian, bos. Sama seperti pernikahan itu covenant. Yang namanya covenant itu nggak bicara rasa. Makanya heran kalau ada orang cuman masalah rasa berpisah, nggak bisa. Ya, saya udah nggak ada rasa Pak sama dia. Lu pikir permen? Ya. Nggak bisa main rasa, nggak bisa. Taat itu nggak main rasa. Tekun itu nggak main rasa. Kalau kamu taat pada kebenaran, itu akan bikin kamu punya batin jadi tulus hati. Lalu kemudian di dalam 2 Korintus 1 ayat 12, ya, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa kami hidup di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Di sini Paulus bilang begini kepada jemaat di kota Korintus. Inilah yang membuat kami bersuka cita. Inilah kebanggaan kami, inilah kesenangan kami. Inilah sesuatu yang membuat kami exciting ketika kami terhubung dengan jemaat Tuhan. Apa itu? Kami tulus. Ya. Karena memang saya ngalamin lah. Yang namanya melayani kalau tidak tulus itu nyeseknya banyak. Ya, banyak nyeseknya kalau nggak tulus. Ya. Saya di cabang-cabang terpisah gitu. Ya. Sering kalau udah Ascension Day, Good Friday, itu saya bikin ibadah gabungan. Nah, di penggembalaan kami itu warna-warni dia punya kondisi sosial. Jadi ada yang di daerah ini orang-orangnya ya kalau ngomong status sosial ekonomi menengah anjlok. Ya. Kalau yang di sini high class punya. Yang di sini tengah. Yang di sini itu ada gitu. Dan saya punya tim penggembalaan ya warna-warni begitu. Ya. Gabung. Nah, kadang di tempat yang anjlok ini kalau dihadirkan mereka
berkelompok gitu, nggak bisa gabung. Padahal secara strata mereka tim penggembalaan, jadi di ring satu saya. Ya Anda harus duduk di sebelah dengan saya kan begitu. Ya. Nah saya kalau kenalin, kadang awal-awal mereka yang minder gitu. Nih, yang sini kita kenalin, ini salah satu direktur utama perusahaan BUMN. Ya. Yang itu AKBP, di Polda orang terpandang. Yang ini saya kenalin. Ya, yang ini. Saya mau buat mata mereka melihat bagaimana orang-orang yang disebut hebat secara status strata itu bikin diri gak ada apa-apanya di gereja. Ya. Lihat kursi tidak lurus, mereka bantu angkat kursi. Ya. Boleh ke gereja pakai mobil harga 2M, tapi yang namanya jadi tim penggembalaan kita jadi hamba nih. Ya. Bantu orang naik tangga, kasih lihat. Ya. Nah saya akhirnya kasih tahu kepada yang ini, memang paling susah ngasih tahu yang setengah anjlok ini. Ya. Saya bilang, saya kenalkan mereka kepada kalian dengan status sosial mereka, bukan untuk saya sombongkan. Tapi supaya kau sadar, lihat mereka miliki hati hamba yang sama. Ya. Saya kalau yang satu, saya main ke kantor di Polda, satu ruangan dia semua hormat, itu satu floor. Siap dan. Di gereja gak ada cerita siap dan loh. Gua komandannya. Saya bilang nanti bikin gini. Iya. Enggak ada cerita. Biar lu punya anak buah ada banyak juga. Tetap. Siapa gembala agung, siapa gembala sidang kau tahu kan begitu. Ya. Nah, ini yang Paulus bilang. Indah terhubung dengan ketulusan itu. Nah, ketulusan dalam pergaulan bukan beban. Harusnya jadi sukacita. Capek lu munafik itu. Mukanya 2 itu capek. Anda perempuan, suka facial. Bayar muka 1 aja perawatan mahal. Apalagi kau munafik, mesti kau bayar 2 mukamu itu. Ya. Jadi mahal pengeluarannya. Ya. Nah, kata megahkan dalam ayat ini artinya bersukacita. Ketulusan dalam pergaulan harusnya menjadi sukacita. Mari perlakukan sesama dengan sikap batin yang benar. Ya, mulai sekarang latih itu. Biar enak, hidup ini beban enggak. Saya di keluarga besar, papa saya laki-laki satu-satunya. Dia orang Batak, berarti dia adalah tulang satu-satunya untuk semua keponakan. Ya. Nah, ketika tahun-tahun itu belum ada komputer, semua yang dari kampung datang ke kota Jakarta pasti numpangnya di rumah kami. Ya. Dan papa saya standar, nggak bisa kuliahkan mereka, tetapi memberi mereka kursus-kursus. Yang paling standar adalah kursus ngetik tahun 70-an kan begitu kan? Kursus ngetik 10 jari. Ya, dari kampung kan 11 jari, tak tuk, kayak main totok-totokan dia. Nah, diajar di situ bisa 10 jari sampai nggak ngelihat, ya kan bisa begitu. Dia cetak ya. Bekerja semuanya, dicari lowongannya, peluangnya sampai dengan posisi yang bagus dan lain sebagainya. Tibalah sekian puluh tahun kemudian ayah saya sakit-sakitan. Ibu saya bilang, tengoklah ponakanmu itu. Tak ada satu juga yang lihat tulangnya. Memang bere kurang ngajar itu semua. Ya. Jadi capek loh hati ibu saya. Ya. Saya udah mulai pelayanan waktu itu. Ketika ibu saya kecewa, saya bilang, memang kenapa kalau mereka datang, Mak? Ada yang dokter mereka. Ya mana ada yang dokter? Ya udah gak ada gunanya juga mereka datang kan. Iya tapi dulu susah sama kita semua. Ya baguslah senang sekarang pergi. Yang repot kalau susah di sini senang pun di sini. Menu-menuhin rumah. Apalagi udah nikah sekarang udah berkeluarga udah punya anak. Ngapain juga di sini. Iya tapi tahu terima kasih lah. Loh kita kan bikin begitu. Bapak juga dulu bikin begitu karena terima kasihnya kepada Tuhan. Makanya dia tolong mereka. Saya gak kekurangan, kita gak kekurangan. Makanya mereka datang dari kampung dan numpang di rumah. Ini bikin penyakit dalam loh buat ibu saya. Ya. Kamu kalau gak tulus, hidup kamu akan penuh dengan hitung-hitungan. Ya. Dan orang di akhir zaman yang namanya, itu ada di Korintus dibilang gini.
Di Timotius dibilang, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan akan menjadi hamba uang. Tahu artinya apa? Di akhir zaman akan ada masa sukar dan orang akan urus dirinya sendiri. Itu artinya di akhir zaman ini orang yang tidak tahu terima kasih, stoknya nggak pernah kurang. Anda mau? Saya kirimin nanti. Ya. Nggak pernah habis stoknya orang yang nggak tahu terima kasih. Masalahnya, kamu mau sampai kapan hitung-hitungan? Makanya lakukan saja dengan ketulusan hati. Saya lihat kemunafikan sudah sejak dari saya kecil. Di sini ada namanya sel group, begitu ya. Di kami dulu, gereja tua dulu bukan sel group. Di orang Batak namanya Partameangan. Gereja kami di Jalan HOS Cokrominoto di Menteng. Di gereja itu hanya ada 7 keluarga jemaat yang punya rumah besar. Salah satunya ayah saya. Dan sebulan sekali itu sel grupnya, ya Partameangan itu. Tapi bukan dibilang sel, kalau sel grup sih bagian-bagian kecil kan. Kalau ini enggak, kayak orang satu gereja dipindahin ke rumah begitu. Ya. Nah kalau ditawar itu biasanya kan random. Bisa di rumah, pakai bahasa Batak ditanya, di rumah ini, di rumah. Bapak saya kalau ditawar bisa di rumah, bapak saya selalu bilang, bisa di rumah, siap kami. Nah nanti di-announce itu kepada majelis, kepada jemaat, siapa mau bawa apa? Siapa mau bawa ini, mau bawa apa? Buah, mau bawa? Ayah saya selalu bilang, gak usah, datanglah kalian, bawalah Alkitab itu. Kuurus semuanya, tinggal pakai catering. Gampang, nanti karyawan kuurus semua. Ibu saya nimpalin, iya gampang itu nantilah. Pokoknya tinggal datang aja semua. Ya, ini ngomongnya begitu di gereja kan. Pulang dari gereja, masuk dalam mobil, berkelahi. Nah saya saksi hidup. Ya. Ibu saya bilang, kenapa kau yai tadi di rumah? Lah kan diminta di rumah kita. Memang di rumah kita layan cukup. Terus macam mana? Iya tapi anaknya sih itu. Ya ampun gak bisa diam. Rusaklah nanti barang-barang di rumah kita. Kristal-kristal bisa pecah lah itu semuanya. Anaknya yang itu kan gak bisa diam. Lari dari datang sampai pulang nanti di segala macam. Ayah saya bilang, udah kujanjikan mau gimana? Biarlah di rumah. Ya. Makanya saya dari kecil, saya anggap gereja itu bukan di gereja. Buat saya gereja adalah film Little House on the Prairie. Ada Lisa, ada Michael Landon. Kayaknya tulus di film itu gitu loh. Di film itulah gereja gitu loh buat saya. Yang di gereja kok munafik semua. Datang cipika-cipiki pulang gereja yang diomongin yang di cipika-cipiki. Gila kan? Ya, tadi lu cipika-cipiki, lu pulang lu omongin orang yang lu cium. Udah deh, stop drama. Ya. Iblis gak kerja lagi dari luar kalau begitu. Iblis bisa kerja dari dalam. Dan rusak penuaian jiwa-jiwa ini. Yang parah, visi yang Tuhan taruh di gereja ini. Kita masuk di part 2, Cycle of God. Bisa rusak muatan kita, cuman gara-gara ketidaktulusan. Sementara Tuhan mau percayakan lebih banyak lagi beban untuk kita angkut. Untuk dibawa kepada tujuannya. Oleh karena itu, baiklah, makin hari, makin tua, makin apa adanya. Amin. Makin apa adanya. Saya juga udah makin tua. Ya, kalau bukan di Bandung, mungkin saya udah nggak kuat deh, pakai sepatu pantofel. Sekarang saya lebih suka sepatu-sepatu yang bukan lagi fashionable, tetapi lebih kepada kenyamanan. Ya, sepatu saya sekarang udah rata-rata sport, skater, yang slip on masuk, busanya tebal. Memang pemandangannya seperti engkong-engkong glodok. Karena tebal banget, kayak pepaya tuh sepatu. Ya, tapi udahlah, kita sudah sekarang udah makin tua, makin apa adanya. Kita kejar kenyamanannya, ini nyaman kok dipakai, ini fungsional kok, kan begitu. Ya, jangan makin tua makin munafik, capek. Ya. Kamu kalau punya cucu kayak saya punya cucu. Itu indikasi. Kalau cucumu tidak suka mampir di rumahmu, bertobat. Karena kakek nenek yang tidak tulus itu diketahui oleh cucunya. Cucu ngerti aura itu. Ya, mereka suka datang kepada opung yang tulus. Bahkan berlibur pun dia akan cari kakek neneknya yang tulus. Yang parah ketika libur papa mamanya ajak. Ayo ke rumah opung yuk. Enggak, opung ada gila-gilanya. Ya, kacau. Tobat. Ya, makin tua makin apa adanya.
Yang terakhir saudara, Mazmur 97 ayat 11, kita baca bersama. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Biarlah hidupmu makin lama makin terang. Garammu makin lama makin terasa. Karena ketulusan hati yang kau bangun akan buat orang di luar sana berkata, hidupmu Yesus banget. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan,